Ini adalah cerita tentang dua Charcadet yang bersahabat dan tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Suatu hari, Charcadet bertemu dengan seorang anak laki-laki, dan setelah kalah dalam pertarungan dengannya, Charcadet pun memutuskan untuk mengikuti anak tersebut agar dirinya bisa tumbuh lebih kuat lagi. Sementara itu, Charcadet yang pendiam ditinggalkan sendirian, menjalani kehidupan yang kesepian dan menyendiri. Meskipun demikian, Charcadet percaya bahwa mereka akan selalu bersama. Akankah perjalanan terpisah mereka pada akhirnya mempertemukan mereka kembali? Inilah kisah yang menyentuh hati tentang persahabatan Charcadet. Adegan dibuka dengan memperlihatkan kota Mesagoza, di mana Armaruk dan Serulej saling bertatap-tatapan, nampaknya kelelahan sehabis melakukan pertempuran. Ketika mereka melompat untuk saling membenturkan serangan, seketika pemandangan pun berubah beralih ke masa lalu, di mana Pokemon-Pokemon tersebut masih kecil. Sebelum mencapai bentuk evolusinya, mereka adalah Pokemon yang disebut sebagai Charcadet. Ada yang bermata merah, sedangkan yang satunya lagi bermata biru. Pada saat itu, mereka ingin mengambil buah beri dari pohon. Charcadet berusaha melompat untuk memetik buah tersebut, namun karena jaraknya yang terlalu tinggi, mereka tidak dapat mencapainya. Meskipun sudah mencoba berulang kali, tapi hasilnya tetap saja gagal. Di saat mereka memikirkan bagaimana caranya memanjat pohon yang tinggi tersebut, mereka melihat ada seseorang yang akan lewat di area tersebut. Charcadet merah yang melihat adanya kesempatan, maka dia pun berlari menuju ke arah pria tersebut, menjatuhkannya dalam upaya untuk mengambil makanan dari ranselnya. Pria yang tidak menyadari bahwa makanannya telah dicuri, maka dia pun pergi tanpa curiga sedikitpun. Charcadet biru yang terlalu takut untuk bergabung dengan temannya, mengamati kejadian tersebut dari kejauhan. Bahkan Charcadet biru memarahi temannya yang telah melakukan tindakan kejahatan itu, menyuruhnya untuk mengembalikan sandwich yang telah Charcadet merah curi. Namun Charcadet merah tidak menghiraukan peringatannya, dan malah memberikan sebagian sandwich kepada Charcadet biru. Akhirnya karena dia juga kelaparan, maka Charcadet biru pun menerima makanan tersebut. Setelah selesai makan, Charcadet berbaring di rumput, tapi perut Charcadet merah kembali keroncongan, yang artinya dia masih kelaparan, dan keduanya pun tertawa karena hal tersebut. Beberapa hari kemudian, Charcadet sedang mengadakan lomba lari, di mana Charcadet biru memenangkan perlombaan tersebut. Setelah mencapai garis finish di sebuah batu, yang secara tidak sengaja mengaktifkan Rotom-Phone yang tergeletak di atas batu tersebut, item itu terbang ke arah Charcadet merah, yang memperlihatkan sebuah turnamen Pokemon yang diadakan di kota Mesagoza. Melihat pertandingan yang sangat menakjubkan, Pokemon kecil ini pun terpikat dengan apa yang dilihatnya, sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa pemilik Rotom-Phone berjalan mendekatinya, membuat Charcadet biru yang ketakutan segera bersembunyi di belakang pohon. Setelah memperkenalkan dirinya adalah Yuto, dan mengutarakan niatnya untuk mengambil Rotom-Phone, dia pun tertarik untuk menantang Charcadet bertarung, mengeluarkan Pokemonnya untuk berhadapan melawan Charcadet merah. Charcadet merah pun bertarung melawan Shroomish, yang membuatnya sedikit kewalahan. Charcadet biru yang melihat temannya dalam keadaan terpojok, dia pun berusaha untuk mengambil buah beri di atas pohon, sedangkan Yuto yang telah berhasil mengalahkan Charcadet merah, maka dia pun mengajaknya untuk bergabung dengannya. Sayangnya ketika Charcadet biru telah mendapatkan buah beri, dia melihat Charcadet merah telah pergi bersama dengan trainer tersebut, membuatnya menjadi sangat sedih. Dengan berbekal petunjuk video yang dilihatnya di Rotom-Phone, akhirnya Charcadet biru tiba di kota Mesagoza untuk mencari temannya. Namun setelah melihat Charcadet merah yang nampaknya sangat senang mengikuti trainer barunya, Charcadet biru pun mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan temannya itu. Dengan perasaan yang sedih, Charcadet biru pun meninggalkan temannya, hingga sampai di sebuah bangunan tua yang memperlihatkan bayangan Charcadet merah. Didorong oleh rasa cintanya terhadap temannya, akhirnya Charcadet biru pun masuk ke dalam sana, menemukan mural yang menampilkan bentuk evolusi dari Charcadet. Beberapa hari kemudian, Charcadet merah sedang menyaksikan pertandingan antara Yuto melawan Gym Leader Kofu. Namun pada saat itu, Charcadet merah yang tidak mampu menahan dirinya, maka dia pun ikut campur dalam pertandingan tersebut, melancarkan serangannya ke arah Crabominable. Alhasil Crabominable pun membalas serangannya dan mengalahkan Charcadet merah hanya dengan sekali serangan saja. Yuto pun segera meminta maaf kepada gym leader itu atas apa yang dilakukan oleh Pokemonnya.
Meskipun bertentangan dengan tindakan yang dilakukan oleh Pokemonnya tadi, namun kenyataannya Yuto sama sekali tidak marah, dan malah mengakui kekuatan Charcadet Merah, berjanji akan mengajarinya cara menggunakan kekuatannya dengan baik dan benar. Setelah kejadian tersebut, Yuto dan Charcadet Merah bertarung melawan beberapa trainer Pokemon lainnya, dan mampu mengalahkan mereka semua satu persatu. Sampai akhirnya, Charcadet Merah mampu mengalahkan Breloom. Yuto yang sangat puas dengan hasil pertarungan itu, dia kemudian membawa Charcadet Merah ke sebuah ruangan yang menyimpan Auspicious Armor. Dikatakan item tersebut adalah peninggalan sejarah yang berhubungan erat dengan Charcadet. Setelah mendengarkan cerita tersebut, Charcadet Merah pun tergerak untuk menyentuh Auspicious Armor, yang membuatnya berevolusi menjadi Armaruk. Yuto sangat senang dan bangga dengan Pokemonnya yang telah berevolusi, mendorong Pokemon-Pokemon miliknya memberikan apresiasi penuh kepada Armaruk. Armaruk yang memegang sandwich membuatnya teringat lagi dengan teman lamanya, yaitu Charcadet Biru, dan penasaran apa yang sedang dilakukan oleh temannya itu. Saat hal ini terjadi, Charcadet Biru yang tinggal di bangunan terbengkalai, bertemu dengan Gengar dan sekelompok Bronzor yang menginvasi rumah barunya tersebut. Gengar dengan cepat mencengkramnya dengan menggunakan lidahnya. Sambil mengingat kenangan indahnya bersama dengan Charcadet Merah, dia pun melihat Malicious Armor yang terpancar di bangunan tersebut. Seketika Charcadet Biru kembali bersemangat, dan berhasil lepas dari cengkraman Gengar. Charcadet Biru berlari menuju ke arah Malicious Armor, yang ketika disentuh maka dia pun berevolusi menjadi Cerulege. Gengar yang menyadari adanya ancaman di hadapannya, maka dia pun menembakkan Shadow Ball ke arah Cerulege, yang bergerak dengan sangat cepat untuk menghindarinya, sekaligus mendaratkan Psycho Cut untuk mengalahkan Pokemon tipe hantu tersebut. Dipicu oleh penyesalan yang berkepanjangan, akhirnya Cerulege pun memutuskan untuk pergi ke kota Mesagoza, tempat turnamen Pokemon akan segera diadakan sekali lagi. Keesokan harinya, ketika Yuto sedang diwawancarai terkait dengan pertandingan yang akan datang, mereka dikejutkan dengan kedatangan Cerulege ke arena pertandingan, yang langsung menerjang Armaruk. Yuto kemudian memerintahkan Armaruk White Force, namun Cerulege dapat menghindari serangannya. Armaruk melancarkan serangannya lagi, tapi kali ini Cerulege bersembunyi di belakang Pokemon lain untuk berlindung dari serangan tersebut. Seketika Armaruk pun mengenali siapa yang menyerangnya itu, membuatnya teringat dengan teman lamanya yang pernah dia tinggalkan. Cerulege pun melompat ke atas atap, pandangannya seolah-olah mengatakan bahwa dirinya marah karena telah ditinggalkan sendirian oleh Armaruk. Akhirnya terjadilah pertarungan sengit antar keduanya, yang dimana mereka saling melancarkan serangannya dengan sangat serasi. Armaruk melancarkan Armor Cannon, sedangkan Cerulege melayangkan Psycho Cut. Dengan sisa-sisa tenaganya, Armaruk dan Cerulege saling membenturkan serangannya. Namun pada akhirnya, Cerulege pun tumbang juga, menjadikan Armaruk sebagai pemenangnya. Setelah selesai bertarung, Armaruk dan Cerulege berbaring di tanah, membuat keduanya ingat sewaktu masih kecil pernah melakukan hal ini, dan mereka pun tertawa dengan puas. Meskipun demikian, Yuto kemudian datang untuk memanggil Pokemonnya, dan dengan sukarela menawarkan Cerulege untuk bergabung bersama dengannya, jikalau dia mau. Namun Cerulege ternyata memiliki pandangan yang berbeda, dan lebih memilih untuk berpetualang seorang diri, mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya kepada Armaruk, dan mereka pun mengakhiri persahabatan ini saat Armaruk dan Cerulege memilih jalan mereka masing-masing. Seorang gadis yang bernama Meg sedang menjelajahi taman safari yang dipenuhi oleh banyak Pokemon. Saat menyusuri tempat yang sangat menyenangkan itu, dia melihat ada poster Chansey, dan berkeinginan untuk melihatnya secara langsung. Setelah melihat peta dan bersin sebentar, akhirnya dia pun bertemu dengan Pokemon tersebut. Tiba-tiba, ada seorang pria yang melompat untuk menangkap Chansey, yang sayangnya berhasil melarikan diri. Ternyata pria itu adalah paman Meg yang bernama Buzzley, dan dia berterima kasih kepadanya karena telah memperbolehkannya datang ke Safari Zone ini. Paman Buzzley ingin menangkap Chansey yang seringkali membuat masalah di Safari Zone, sehingga Meg pun menawarkan bantuan untuk menangkap Chansey. Namun Paman Buzzley menolak bantuannya, dan menyuruh keponakannya itu untuk melanjutkan penjelajahannya di Taman Safari. Meskipun begitu, Meg merasa kesal karena diremehkan. Meg kemudian melihat foto dirinya, kakek, nenek, serta pamannya,
yang sedang bersama dengan Chansey, membuatnya mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Chansey sehingga pamannya ingin menangkap Pokemon itu. Setelah berkeliling di taman safari, tapi banyak tempat yang tidak bisa dimasuki, akhirnya Meg bertemu dengan Dratini yang sedang kesakitan. Ketika hendak menyembuhkan Pokemon tersebut, Chansey tiba-tiba muncul di hadapannya, menggunakan Heal Bell untuk menyembuhkan Dratini yang terluka. Beberapa saat kemudian, trainer lainnya bermunculan di satu tempat untuk menangkap Chansey, menganggapnya sebagai Pokemon yang sangat langka. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil menangkap Chansey, lantaran Pokemon itu dapat bergerak dengan sangat lincah. Setelah semuanya pergi, Meg mengambil topi Chansey yang ketinggalan, yang tanpa diduga, Pokemon itu bersembunyi di sana untuk menghindari orang-orang yang ingin menangkapnya tadi. Sekembalinya ke kabin, Meg yang masih penasaran menanyakan kepada pamannya, mengapa dia membenci Chansey dan ingin menangkap Pokemon tersebut. Namun Paman Buzzley tidak mau memberikan jawaban, karena ini adalah sesuatu yang tidak akan dimengerti oleh anak kecil seperti Meg. Akhirnya setelah dibujuk berulang kali, Paman Buzzley pun menjelaskan bahwa dia ingin menangkap Chansey karena Pokemon itu telah mencuri topinya yang sangat berharga. Topi itu adalah satu-satunya peninggalan yang diberikan oleh ayahnya, semenjak dirinya ditugaskan untuk mengambil alih taman safari. Menjelang malam harinya, Meg masih memikirkan tentang Chansey. Sampai kemudian dia melihat ada Pokemon yang terluka di depan kabin. Ketika dia hendak mencari item untuk menyembuhkannya, secara mengejutkan Chansey tiba-tiba muncul untuk menyembuhkan Pokemon yang terluka tadi. Meg kemudian mengajak Chansey untuk mampir sebentar di kabin, dan berjanji tidak akan memberitahukan kepada pamannya. Namun saat Meg masuk ke dalam kabin, Paman Buzzley ternyata telah kembali, dan akhirnya menemukan Chansey yang dia cari-cari semalaman tadi. Tanpa berlama-lama dia pun langsung menangkap Pokemon itu, hingga tersandung dan akhirnya jatuh. Namun sebelum terjatuh ke tanah, Chansey lebih dulu menjadikan dirinya sebagai bantalan untuk menahan Paman Buzzley. Keesokan paginya, rupanya Paman Buzzley masih belum bisa menangkap Chansey yang lagi-lagi melarikan diri. Pada saat itu, ada sesuatu yang nampaknya memicu kemarahan Rhyhorn. Kemungkinan ini disebabkan oleh Hoppip yang menyebarkan powder di sembarang tempat, menyebabkan beberapa Pokemon kesakitan karena alergi yang disebabkan oleh Hoppip tersebut. Oleh karenanya Paman Buzzley pun akan mengecek seluruh area Taman Safari Zone. Selain itu, ada banyak kejadian aneh yang membuat Paman Buzzley harus menutup sebagian area Taman Safari, untuk menghindari hal-hal yang kurang mengenakan bagi pelanggan yang datang ke tempat ini. Sesampainya di sana, mereka menemukan ada banyak sekali Hoppip yang berkumpul di satu tempat. Ternyata Pokemon itu terjebak dan tidak bisa pergi sama sekali, menyebabkan powder terakumulasi dan akhirnya menyebar ke berbagai area Taman Safari. Namun di saat inilah Chansey lagi-lagi muncul, menggunakan kekuatannya untuk membebaskan Pokemon-Pokemon yang terperangkap. Meg lalu menjelaskan bahwa selama ini Chansey telah membantu para Pokemon yang mengalami kesusahan, tanpa sepengetahuan Paman Buzzley. Alasan mengapa Chansey mengambil topi Paman Buzzley, karena dia ingin menggantikan posisinya sebagai penjaga Taman Safari Zone, tanpa perlu merepotkan Paman Buzzley. Namun setelah Paman Buzzley berterima kasih kepada Chansey, Chansey pun mengembalikan topinya dan lenyap begitu saja. Setelah menghabiskan waktunya di Taman Safari, akhirnya tiba bagi Meg untuk kembali pulang ke rumahnya. Namun tak disangka-sangka, Chansey masuk ke dalam tasnya, memutuskan untuk ikut bersama dengan Meg.